Serius? Itu gaya renang? Atau gaya batu langsung tenggelam? Gaya renang bebas, bebas asal gerak. Halo teman-teman, coba jujur nih, kalian di rumah sudah punya kolam renang, tapi gaya berenangnya cuma asal nyemplung. Atau belum punya kolam renang, tapi ngerasa bisa berenang. Padahal masuk air cuma gerak asal, habis itu diam, tenggelam kayak batu dilempar ke air. Tangannya nggak jelas kemana, kakinya cuma ngibrit panik, napas nggak diatur, akhirnya bukan renang, tapi bertahan hidup. Berenang itu bukan soal berani masuk air, bukan soal gaya so jago, tapi soal teknik dasar dan kontrol tubuh di air. Kalau gayanya salah, capek duluan, panik, dan yang ada malah berbahaya. Nah, di video ini, kita bakal bahas gaya berenang di kolam renang, kesalahan-kesalahan yang sering dianggap sepele, tapi dampaknya besar saat di air. Jadi tonton sampai habis. Siapa tahu, selama ini yang kalian sebut renang, ternyata cuma asal gerak di air. Banyak orang mikir, berenang itu gampang, yang penting bisa gerak di air. Padahal, ada hal-hal sepele yang sering banget diabaikan. Contohnya napas. Masuk air, tapi napas ditahan, bukan diatur. Baru beberapa meter udah panik, tenaga habis, terus nyalahin airnya. Terus posisi badan, kepala terlalu ngangkat, pinggul turun. Akhirnya badan kayak orang ditarik ke bawah. Bukan renang, tapi ngelawan air. Belum lagi gerakan tangan dan kaki. Asal kayu, asal ciprat. Air kemana-mana, tapi badan nggak maju. Capek iya, jalan enggak. Dan yang paling sering dianggap sepele, pemanasan. Langsung nyemplung tanpa siapin badan. Habis itu kram. Terus bilang, kolamnya dingin. Padahal bukan kolamnya, tapi tubuhnya belum siap. Hal-hal kecil kayak gini, kalau terus diabaikan, bikin berenang jadi berat, nggak nyaman, dan bahkan berbahaya. Makanya, sebelum bilang bisa berenang, pastikan dulu yang kalian lakukan itu teknik, bukan cuma gerak asal di air. Dalam berenang, sebenarnya ada beberapa gaya dan teknik yang punya fungsi masing-masing, bukan asal gerak di air. Yang pertama, gaya dada. Ini gaya yang paling sering dipakai pemula. Gerakannya kelihatan santai, kepala sering di atas air. Tapi kalau tekniknya salah, justru paling bikin capek karena tahanan airnya besar. Yang kedua, gaya bebas. Ini gaya paling cepat dan paling efisien kalau tekniknya benar. Kuncinya di posisi badan lurus, ayunan tangan bergantian, dan napas teratur, bukan panik tiap kena air. Selanjutnya, gaya punggung. Kelihatannya gampang karena wajah menghadap ke atas, tapi butuh kontrol arah dan keseimbangan. Kalau asal, bisa nabrak dinding kolam tanpa sadar. Dan yang terakhir, gaya kupu-kupu. Ini bukan gaya buat coba-coba. Butuh tenaga, ritme, dan teknik yang tepat. Kalau salah sedikit, yang ada bukan keren, tapi cepat kehabisan napas. Setiap gaya punya teknik dasar dan tujuan yang berbeda. Jadi kalau selama ini berenang cuma satu gaya atau bahkan tanpa gaya yang jelas, bisa jadi yang kalian lakukan bukan berenang, tapi cuma bertahan di air. Sekarang kita bahas kesalahan di tiap gaya berenang yang sering dianggap sepele. Pertama, gaya dada. Kesalahan paling umum, kepala terlalu lama di atas air. Gerakan tangan dan kaki nggak sinkron. Akhirnya bukan meluncur, tapi nahan air. Capek duluan. Kedua, gaya bebas. Banyak yang salah di napas. Kepala diputar terlalu tinggi, badan jadi miring, ritme rusak. Tenaga habis, jarak nggak nambah. Ketiga, gaya punggung. Kesalahannya sering diarah. Badan gak lurus, ayunan tangan asal, ujung-ujungnya nabrak dinding kolam tanpa sadar. Keempat, gaya kupu-kupu. Ini gaya paling sering salah kaprah. Dipaksain tanpa teknik, gerakan gak berirama. Baru beberapa kali ayunan langsung kehabisan napas. Dan ini yang sering dianggap remeh, gaya doggy atau dog paddle. Banyak orang mikir ini bukan gaya renang, padahal ini gaya bertahan di air. Kesalahannya, kepala terlalu tinggi, gerakan pendek-pendek, tenaga cepat habis. Cocok buat darurat, tapi bukan buat jarak jauh. Intinya, setiap gaya punya teknik. Kalau salah, yang ada bukan berenang, tapi berjuang melawan air. Masalahnya bukan cuma di gaya renang yang salah, tapi sikap kita di kolam.
banyak yang masuk air tanpa pemanasan. Datang, buka sandal, langsung nyemplung. Baru beberapa menit, kram. Terus nyalahin kolam, nyalahin air dingin. Padahal yang salah, badan belum siap. Terus soal gaya renang, tangannya asal, kakinya nggak jelas, napas berantakan. Dibilang renang, lebih mirip orang panik nyari pegangan. Yang lebih parah, ada yang bilang, ngapain sih bisa renang? Padahal kita tinggal di Jakarta. Hujan dikit, air naik, banjir datang, motor mogok, jalan jadi sungai dadakan. Di kondisi kayak gitu, bisa renang itu bukan gaya, tapi skill bertahan hidup. Renang bukan cuma buat hiburan, bukan cuma buat konten, tapi soal keselamatan diri sendiri. Jadi sebelum sok jago di kolam, benerin dulu pemanasannya, tekniknya, dan cara ngatur napas. Karena di air, yang asal-asalan bisa jadi bahaya. Dan yang perlu dipahami, semua kesalahan kecil tadi bukan cuma soal capek atau kram. Renang tanpa pemanasan, lanjut renang setelah makan, atau maksa masuk air saat badan belum siap, itu bisa bikin pusing, mual, muntah. Di air, kalau tubuh tiba-tiba lemas, napas nggak terkontrol, dan refleks melemah, resikonya satu, tenggelam. Banyak kasus orang tenggelam bukan karena nggak bisa renang, tapi karena kondisi tubuh drop mendadak. Kram, panik, atau tersedak air saat muntah. Dan kalau sudah tenggelam, detik itu juga jadi situasi darurat. Terlambat ditolong, akibatnya bisa kehilangan nyawa. Makanya, berenang itu bukan main-main, bukan soal gaya keren, bukan soal kuat-kuatan. Pemanasan itu wajib, kasih jeda setelah makan. Kenali batas tubuh sendiri, karena di kolam renang, yang disepelekan hari ini bisa jadi penyesalan seumur hidup. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang berenang dan hal-hal penting yang sering dianggap sepele. Buat kalian yang berencana membangun kolam renang, baik kolam beton maupun kolam fiberglass, silakan langsung hubungi Universal Pool Fiberglass. Kami siap bantu dari perencanaan sampai kolam siap dipakai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kalau kalian mau bikin kolam renang atau sekedar tanya-tanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Universal Pool Fiberglass.